Untuk kali ini kami menunjukkan video ini atau ucapan kami kepada Bapak yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kiranya Bapak Luhut Binsar Panjaitan bisa menerima agama Islam, dan insya Allah dengan memeluk agama Islam maka Allah akan menganugerahkan kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Luhut di dunia dan keselamatan hingga akhirat, hingga dunia akhirat, hingga akhiratnya, insya Allah. Adapun tanda masuknya agama Islam hanya dengan mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah dengan mengucapkan syahadat itu, dengan dibimbing oleh pemuka agama Islam setempat di mana Bapak Luhut tinggal, insya Allah Allah pasti menganugerahkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Seorang Opung Luhut Panjaitan terang-terangan diajak oleh seorang muslim untuk masuk Islam. Ya, kita tahu sahabat, mereka ini selalu ingin jumlah terus-menerus. Mereka sangat bangga dengan jumlah. Walaupun sebenarnya ya kita tahu sahabat, banyak Islam pun belum tentu juga semua orang Islam itu benar-benar melakukan keislamannya dengan baik. Tetapi mereka ini suka sekali dengan jumlah. Mereka selalu ingin semuanya orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang Kristen ini masuk Islam. Mark Zuckerberg pun diklaim sudah masuk Islam. Bahkan Thomas Alva Edison mereka katakan telah masuk Islam dengan nama Ahmad Abdullah Edison. Agnes Monica, Daniel Mananta, akhir-akhir ini sahabat, mereka goreng terus-menerus untuk masuk Islam. Kita lihat videonya bagaimana seorang muslim, saya tidak tahu beliau ustadz atau tidak ya, terang-terangan mengajak Opung Luhut untuk masuk Islam dan tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini kami menunjukkan video ini atau ucapan kami kepada Bapak yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kiranya Bapak Luhut Binsar Panjaitan bisa menerima agama Islam, dan insya Allah dengan memeluk agama Islam maka Allah akan menganugerahkan kesehatan dan keselamatan kepada Bapak Luhut di dunia dan keselamatan hingga akhirat, hingga dunia akhirat, hingga akhiratnya, insya Allah. Adapun tanda masuknya agama Islam hanya dengan mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah dengan mengucapkan syahadat itu, dengan dibimbing oleh pemuka agama Islam setempat di mana Bapak Luhut tinggal, insya Allah Allah pasti menganugerahkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya sahabat, bagaimana ya jika kita melakukan hal yang sama? Kita terus terang membuat sebuah video mengajak ulama-ulama mereka atau tokoh-tokoh Islam itu untuk masuk Kristen. Kita berkata cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan selamat. Mungkin sudah terjadi hal-hal yang besar ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka ini sangat euforia sekali dengan jumlah sahabat. Mereka selalu ingin menjadikan Islam itu nomor satu dunia. Makanya mereka suka nambah-nambahin jumlahnya. Nah, mereka tidak segan-segan kadang ceramah di masjid, khutbah di masjid dengan berkata, Islam sekarang sudah mayoritas. Mereka juga tidak segan-segan berkata, Eropa sekarang sudah Islam, Amerika juga sekarang sudah Islam. Kebohongan-kebohongan gini mudah sekali diterima oleh jemaat, sangat lucu sekali. Bahkan mereka itu tidak malu loh mengatakan hal seperti itu di masjid lagi ceramah.
apakah boleh ya berbohong saat ibadah? Ya mungkin karena ajaran takiyah kali ya, kita nggak tahu sahabat. Tetapi yang saya tahu sahabat yang terkasih, Opung Luhut tidak akan mungkin masuk Islam. Beliau itu imannya sangat kuat sekali loh. Saya memang tidak mengenal beliau, tetapi saya sering melihat video-videonya, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah beliau, bahkan iman kesungguhannya di dalam kekristenan. Dan sepak terjang beliau atas bangsa ini cukup luar biasa. Bahkan prestasi beliau sebagai seorang Panglima Kopassus ya, menjadi satu jabatan yang membuat Indonesia bangga. Dan saya percaya Opung Luhut tidak akan mau tinggalkan Yesus karena dia percaya prestasi yang dia dapat, semua anugerah kasih karunia yang dia dapat, semua pemberian dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Beliau ini orangnya sangat toleransi dan sangat nasionalis. Jadi dia tahu hanya di kekristenanlah kita bertoleransi tinggi dan berkebangsaan tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan meninggalkan Tuhan. Teman-teman sekalian, banyak ayat tentang bagaimana sikap kita di dalam mempertahankan iman kita. Pada intinya kita tidak boleh meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Hari-hari ini badai hidup dan guncangan yang kita hadapi begitu besar. Banyak orang-orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Namun satu hal yang kita yakini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat serta bertindak. Karena itu janganlah pernah meninggalkan Tuhan, sebab justru di saat seperti inilah Tuhan sanggup mencurahkan kekuatan, semangat, perlindungan, dan berkat-Nya yang sempurna. Ulangan 29 ayat 18, sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, kaum, keluarga, atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antara kamu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan dia, sebab ia tak akan pernah meninggalkan kita. Jangan memiliki akar pahit hati, sebab seseorang bisa saja meninggalkan Tuhan karena mengalami kepahitan terhadap orang lain. Saat kita terus-menerus menyimpan kepahitan ataupun kekecewaan, akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita akan terpukul kalah dalam kehidupan bila meninggalkan Tuhan, Allah yang selama ini kita percayai. Sehebat, sekaya, sepintar apapun atau keahlian apapun yang kita miliki, namun apabila kita meninggalkan Tuhan, maka hancurlah hidup kita. Orang yang meninggalkan Tuhan tinggal tunggu waktu mengalami kejatuhan. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah meninggalkan Tuhan, karena kita sedang meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Kesalahan atau kegagalan apapun yang kita alami atau orang lain alami, namun selama kita masih mau berbalik, bertobat serta berbalik dengan Tuhan, berbaik dengan Tuhan, maka masih ada kekuatan, jalan keluar, serta pengharapan. Namun saat kita meninggalkan Dia, itu adalah kebodohan terbesar. Meninggalkan Tuhan dan terpisah dari kasih Kristus adalah tujuan utama serta impian besar iblis di akhir zaman. Inilah waktunya untuk kita bukan menjauhi atau meninggalkan Tuhan, namun mendekatkan diri kepadanya. Inilah kebodohan-kebodohan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Akan senang sesaat tetapi penderitaan kekal. Jangan mau ditipu iblis. Jika kita mau hidup benar, maka keturunan kita akan menjadi perkasa dan diberkati Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau hidup benar akan mengalami kehancuran. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, akan selalu terjajah dan dipermalukan serta dipermainkan oleh iblis yang licik. Lihatlah yang terjadi dengan Simson ketika ia meninggalkan Tuhan karena tawaran dan godaan iblis. Orang pilihan Tuhan bisa saja tidak menguasai diri, lalu kompromi dengan hal-hal duniawi, dan meninggalkan Tuhan. Karena itu,
Seberat dan sesusah apapun hidup kita, tetaplah dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia. Matius 5 ayat 15, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang ketiga, akan kehilangan damai, sejahtera, dan kekuatan. Iblis bisa saja menyamar sebagai malaikat terang, membuat seseorang tampak sukses, bahagia, dan mendapat apa saja. Namun ingat, hanya satu yang tak bisa iblis berikan, yaitu damai sejahtera. Namun, walau ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan terlihat mengalami kesuksesan dunia, sedangkan orang yang setia pada Tuhan biasa-biasa saja hidupnya. Perhatikanlah kehidupan iman mereka kosong. Damai sejahtera yang kita punya bukan dari dunia, melainkan dari surga. Kita bersuka cita dan merasa damai bukan karena tidak ada masalah atau persoalan, melainkan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita yang percaya. Makin kita meninggalkan Dia, maka makin kita panik. Ingat, kita akan kehilangan dua hal bila meninggalkan Tuhan. Yang pertama yaitu damai sejahtera dan kekuatan. Sebaliknya, orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan akan tetap kuat menghadapi segala perkara dan memperoleh damai. Yohanes 14 ayat 27 misalnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang keempat, akan tersesat dan menuju kebinasaan. Makin jauh kita dari Tuhan, maka pilihan dan keputusan yang kita buat biasanya makin bersifat egois. Kita dulu hidup sesat dan tidak mencari Tuhan. Agama, amal, atau perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita atau memperoleh hidup kekal. Kita berbuat baik karena apa yang jahat sudah ditebus oleh Tuhan, serta Ia telah terlebih dulu berbuat baik atas hidup kita. Kita ingin menolong orang-orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan, terutama supaya mereka memuliakan Bapa. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi jangan undur dari Tuhan. Kekuatan hidup kita ada dalam mendekat pada Tuhan, menerima pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, berpegang pada janji-janji firman-Nya, serta melangkah dalam iman. Apapun yang terjadi, janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Untuk itu, Bapa dan Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari pagi ini, atau sore ini, atau siang ini, kapan saja, mengambil komitmen untuk setia mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segalanya yang kita butuhkan dan perlukan. Mazmur 62 ayat 2 dan 5. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sekian dan terima kasih teman-teman sekalian. Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.